Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Bas, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Semoga baik-baik selalu dan sehat selalu. Kami sebagai orang yang ikut manakiban, kebetulan saya sering ikut manakiban Gus. Oh Iya, itu berharapnya Gus Abbas selalu sehat. iya. Karena saya lihat Gus Abbas sekarang semakin sibuk, Ya. sudah pengasuh pesantren, pemimpin manakiban Syekh Abdul Qadir Al-Jilani setiap malam Jumat. Ternyata dia juga jadi ketua PWI, ketua umum pula. Artinya apalagi ini PWI di tahun-tahun pertama ya Gus, otomatis sebuah perjuangan. Dan Sangat luar biasa. mungkin mengenalkan kembali, mungkin kita sering ketemu tapi belum terlalu hafal nama. Oh iya. Saya Saifuddin Gus. Saya Dari sebenarnya salah satu simpatisan PWI juga dari mana? dari Brebes, Jawa Tengah. Apapun saya sudah ikut manakib di sini. Saya anggap Gus Abbas sebagai guru saya. Lagi berjuang, otomatis saya ikut mengayuh bagi rewangikan seperti itu. Ada beberapa hal sebelum saya konfirmasikan pertanyaan-pertanyaan saya. Yang pertama adalah saya patut bangga kepada Gus Abbas, apresiasi sepenuh-penuhnya bahwa di 1 tahun kepemimpinan Gus Abbas ini PWI LS sudah merupakan fenomena baru sebagai sebuah organisasi masyarakat. Atau saya pernah dengar Gus Abbas bahwa PWI itu bukan ormas, PWI itu bukan tandingan NU, bahwa PWI adalah organisasi harokah, pergerakan. Jadi akan bergerak terhadap isu-isu bersama, terutama isu keumatan dan isu kebangsaan. Selamat atas milad yang pertama Gus. Kebenaran kemarin 16 November saya juga datang. Datang. Saya mendapat Gus Abbas dari Jawa. Saya bangga Gus Abbas. Terus yang kedua, kemarin saya juga dengar sudah melaksanakan rakernas yang pertama ya, pesantrennya Itu masyarakat, bukan saya. Itu rakyat Indonesia. Bukan karena saya pribadi, tapi itu rakyat Indonesia. Itu atas kerja kerasnya dan apresiasi rakyat. Dan khususnya ya itu karena ridho Allah, bukan karena saya. Kalau saya hanya melaksanakan apa adanya. Tapi memang benar, saya bilang bahwa PWI itu fenomena. Jadi lebih ke ini organisasi tumbuh berkembang karena partisipasi dari bawah, bukan melulu top down. Jadi saya melihat bahwa figur sentral memang Gus Abbas, tapi gerakan Ki Haji Imaduddin kayaknya duit tunggal ini Gus. Tapi juga ada bottom up juga, tanpa mungkin Gus Abbas tahu, para anggota Laskar PWI itu sangat bergerak di daerah masing-masing. Iya. Gus Abbas, saya menyengajakan menemui Gus Abbas karena ada beberapa yang perlu saya konfirmasikan karena sangat mengganggu saya. Saya sangat tahu persis pribadi Gus Abbas dan Ki Haji Imaduddin. Jadi kemarin saya melihat tayangan di YouTube itu oleh channel ini. Kebenaran saya seorang profesional Gus. Saya biasa selalu by data, tidak bicara ngawur gitu. Iya, bagus. Jadi ada tayangan dari akun milik Wah Channel, Ustadz Wahid kalau nggak salah. Jadi yang pertama tayangannya itu Sri Mulyani berikan dana operasional PWI LS, Megawati kritik keras tidak sesuai prosedur. Itu kurang lebih 11 hari yang lalu. Terus yang kedua, itu dari akun yang sama, gelontorkan dana Sri Mulyani beri dana operasional PWI LS Gus Abbas Punten. Itu sudah menyasar ke nama pribadi Gus Abbas ini. Terus yang ketiga, anggaran cair Presiden akan danai Ormas PWI LS Gus Abbas Jenderal Dudung. Ini menyasar ke dua individu sekaligus. Bahkan tiga, Pak Prabowo, Gus Abbas, Jenderal Dudung. Makanya saya segera ke sini, saya akan menanyakan terkait berita pencairan dana dari pemerintah pusat RI melalui Menkeu Sri Mulyani kepada PWI LS sebagai dana operasional organisasi.
Saya minta tanggapannya Gus, monggo, terkait kebenarannya. Oh, itu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la haula wala quwwata illa billah wa ba'd. Berita ada pencairan dana untuk PWILS dari pemerintah. Jelas itu berita itu mengandung fitnah dan sangat tidak benar. Maka kepada seluruh rakyat Indonesia harus hati-hati terhadap fitnah itu. Karena itu akan menjadikan kalian semua, rakyat Indonesia, akan menjauhi pergerakan kerakyatan ini yang sudah dibangun oleh rakyat, yang sudah diapresiasi oleh seluruh rakyat Indonesia. Sehingga PWI dan RS ini itu mendapatkan satu kepercayaan yang sangat luar biasa dalam perjuangan kerakyatan, keagamaan, dan sucian terhadap nasabnya baginda Rasulullah SAW, perjuangan sejarah dan perjuangan budaya. Ini PWI dan Kasabila ini mendapatkan kepercayaan dan masyarakat yang sangat luar biasa. Dengan adanya fitnah semacam ini mungkin bertujuan untuk menjatuhkan nama PWI dan Kasabila dengan mengisukan bahwa PWI dan Kasabila mendapatkan gelontoran dana, di mana mungkin karena fitnah itu sebagian anggota yang belum tahu dikiranya ini dananya kemana kan gitu seperti itu. Artinya itu nanti pada akhirnya akan tertuding orang-orang yang mazlum, yang dizalimi, akan ada yang terzalimi. Khususnya saya sebagai ketua umum dan khususnya sebagai pionirnya itu Kiai Mazuddin Rabbani. Itu sangat tidak benar. Karena satu, saya tidak pernah mengenal kepada Ibu Sri Mulyani, dan saya tidak dekat, dan saya tidak kenal, dan saya tidak pernah berjumpa dengan beliau. Saya tidak pernah berjumpa dengan beliau sekalipun, saya tidak pernah berjumpa. Demi Allah, demi Rasulullah, apalagi bicara masalah PWI dan Kasabila, tidak. Kemudian juga memang Jenderal Dudung ini, karena memang dia masih kerabat juga dengan saya, sebagai masih ada darah Sunan Gunung Jati, maka saya jadikan beliau sebagai salah satu daripada sesepuh, ya, sesepuh daripada PWI Laskar Sabila Pusat. Kemudian juga termasuk Jenderal Nur Wahid, karena PWI ini perlu dukungan dari pemerintah. Tapi kalau seandainya ada isu PWI itu mendapatkan dana dari pemerintah daripada APBN, itu adalah fitnah yang tidak benar dan fitnah yang sangat keji dan sangat berbahaya untuk merusak dan menghancurkan perjuangan PWI Laskar Sabila ini dalam membela bangsa dan membela Rasulullah SAW. Oke. Jadi sangat tidak benar. Kemudian itu karena saya tidak mengenal Ibu Sri Mulyani, saya tidak kenal dan saya tidak. Jadi saya harap kepada orang yang membuat channel itu yang fitnah, saya harap bertobatlah kalian, bertobatlah anda saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena anda ini nanti akan bertemu dengan Allah di akhirat. Anda akan dipertanggungjawabkan sesuatu yang telah anda lakukan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Orang-orang yang menfitnah orang-orang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, kemudian tidak segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka diancam oleh Allah akan mendapatkan siksa jahanam dan siksa dibakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya himbau dan saya minta kepada anda sekalian yang membuat channel ini, yang menyebarkan fitnah ini, harus hati-hati. Kalau memang anda masih percaya kepada Allah, bertobatlah kalian kepada Allah. Kalau anda masih mengaku dirinya umatnya Rasulullah, maka bertobatlah kepada Allah, karena Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannata fattan, la yadkhulul jannata fattan, la yadkhulul jannata fattan, walal masya'una bin namimah. Tidak akan masuk surga orang yang menebarkan fitnah. Tidak akan masuk surga orang yang menebarkan fitnah.
tidak akan masuk surga orang yang menyebarkan fitnah dan orang yang pergi kemana-mana, termasuk juga membuat channel menebarkan berita hoax untuk dalam rangka mengadu domba. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul yang paling mulia dan ucapannya adalah in huwa illa wahyu yuha. Itu wahyu dari Allah dan Allah sudah mengancam dan Rasulullah mengancam. Awas, hati-hati. Anda sekalian harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh melakukan itu, apalagi kepada perjuangan Wali Songo. Ini yang diperjuangkan adalah para wali. Ini yang diperjuangkan adalah rakyat. Ini yang diperjuangkan adalah bangsa, budaya, sejarah, termasuk sejarah NU, termasuk juga sejarah Indonesia yang sudah dibelokkan oleh kawan Belanda yang secara tidak benar. Dan termasuk juga membela yang diperjuangkan adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari nasab-nasab yang tidak benar. Karena nasabnya beliau itu adalah nasabun zakiyun, nasab yang sangat suci, yang sangat bersih, yang harus kita bela kesuciannya, yang harus kita jaga kesucian dan kemuliaannya daripada orang-orang yang tidak benar. Ini semuanya perjuangan itu adalah perjuangannya. Kata orang Indonesia memiliki tulah itu. Jadi kalau Anda melakukan hal semacam itu, hati-hati dengan tulahnya. Kalau ada tulah berarti ada berkah. Ada berkah. Di balik itu ada barakah nanti. Yang memperjuangkannya simpatisan juga dapat berkah. Insya Allah. Kenapa? Makanya saya yakin di dalam perjuangan ini, siapapun yang memiliki satu keinginan, tujuan pribadi atau tujuan yang tidak benar, saya yakin Allah akan membuat. Saya yakin Allah akan menyingkirkan. Karena ini perjuangan suci. Oh ya, bisa bahas kebenaran sekolah saya itu kan Fakultas Ekonomi. Ya. Dan prodi yang saya ambil adalah ilmu ekonomi studi pembangunan. Kita sudah sangat akrab membaca APBN. Ya. Kita bisa melihat bahwa posting APBN itu kan ada penerimaan negara, ada belanja negara. Ya. Tidak sangat masuk akal ketika negara diwakili pemerintah untuk mengeluarkan dana untuk langsung ke ormas. Ya. Dan saya tahu di sini juga sengaja saya itu pertanggungjawaban sangat besar. Sengaja saya nggak mungkin itu. Saya kira itu nggak logik. Jadi belanja negara itu terbagi menjadi dua, belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Satu pun tidak menyebut terkait dengan ormas. Bisa bahas ini di YouTube ini itu kan menyasar ke nama Gus Abbas yang sangat merasakan terkait dengan tudingan-tudingan yang tidak berdasar dan mungkin menyakitkan hati Gus Abbas, mungkin juga Ki Haji Muhammad. Itu kan Gus Abbas. Insya Allah kalau saya siapapun yang mungkin Gus Abbas bisa menceritakan ke saya atau mungkin juga saya mewakili simpatisan lain. Contoh misalkan tiba-tiba Gus Abbas punya mobil Alphard. Ya itu kan pasti kalau orang yang namanya gak suka dengki pasti akan dipertanyakan. Atau misalkan ternyata pesantrennya Kiai Imad itu luas sekali ya, itu mungkin dana PWI dialirkan untuk pribadi, mungkin seperti itu. Mungkin Gus Abbas bisa bercerita ke kamu ya. Jadi begini, PWI dan Laskar Sabilillah ini sampai detik ini belum ada yang mendanai, baik dari konglomerat, pemerintah, jenderal, atau dari manapun, dari instansi pemerintah manapun, dari menteri, atau belum ada. Ya mudah-mudahan sih kedepannya nanti ada yang ikut partisipasi untuk mendanai, tapi secara benar. Dan investor itu sesuai dengan ADART dan sesuai dengan garis-garis perjuangan. Kalau seumpama dana itu kemudian ada dan ada investor siap mendanai, tetapi ada kepentingan-kepentingan yang tidak benar, apalagi sampai membelokkan perjuangan PWI dan Laskar Sabilillah dalam membela bangsa, sejarah, rakyat, agama, dan kesucian nasabnya Rasulullah, membelokkan dari perjuangan itu, akan saya tolak semuanya. Kenapa? Karena PWI dan Laskar Sabilillah ini perjuangannya ini ada sesuatu yang harus diwariskan kepada anak cucu kita dalam rangka memberikan benteng kepada negara, benteng terhadap sejarah, benteng terhadap Nahdlatul Ulama, benteng terhadap nasab yang sucinya baginda Rasulullah SAW, benteng terhadap rakyat Indonesia. Ini akan diwariskan secara terus-menerus, secara estafet sampai ratusan atau mungkin juga ribuan tahun, sehingga bangsa ini juga ada benteng dan bangsa ini juga ada yang membela, rakyat ini juga ada yang menyelamatkan.
Kemudian juga NU ini juga ada yang membela dan ada yang mengklarifikasi minimal, ada yang membentengi atau ulama ini. Sehingga di sini perjuangan daripada PBI dan Laskar Sabil ini sangat jelas. Makanya ketika seumpama ada beberapa penyandang dana yang masuk tetapi membelokkan itu, saya akan tolak. Saya sebagai ketua umum akan menolak, tidak akan menerimanya. Apa sebab? Sebab tujuan kita untuk mendirikan PBI dan Laskar Sabila itu bukan hanya untuk tujuan berorganisasi, tetapi untuk melaksanakan amanah perjuangan daripada leluhur, wali songo, kemudian para ulama, dan amanat daripada perjuangan rakyat Indonesia bermasyarakat semua. Maka PBI belum ada itu yang mendanai. Kemudian untuk pelaksanaan segala kegiatan itu siapa yang mendanai? Itu adalah partisipasi anggota semuanya, patungan. Saya dengar itu. Ya termasuk, mohon maaf, ya termasuk juga dari saya pribadi, kemudian juga dari Ki Imaduddin, ada lagi dari yang lainnya. Itu semua kita patungan semua. Ya kita tidak boleh menghitung seberapa besar keluarannya. Apa sebabnya? Karena bangsa ini lebih berharga daripada apa yang telah kita keluarkan. Kita keluarkan ini sebuah perjuangan kebangsaan, sebuah perjuangan kerakyatan, apalagi keagamaan menyangkut nama nasabnya Rasulullah, itu tidak bisa diukur dengan materi. Maka dari itu sebesar materi apapun, sebesar berapapun materi yang kita keluarkan, itu tidak ada harganya untuk nilai sebuah keutuhan bangsa, keutuhan sejarah, kerakyatan, keumatan, bahkan Rasulullah SAW khairum minad dunya wa ma fiha, lebih bagus daripada dunia seisinya. Maka saya anggap itu saya berikan masukan kepada kawan-kawan seperti itu, dan kawan-kawan memakluminya bahwa ya kita mau mengeluarkan. Maka saya sebagai orang yang di depan ya harus berani untuk di depan gitu. Segalanya depan itu termasuk juga pengorbanan. Yaitu bagi saya sih bukan pengorbanan, itu konsekuensi, karena memang harus perjuangan ya harus ada konsekuensinya seperti itu. Ya gitu. Kalau seandainya Anda tidak mau seperti itu, ya jangan berjuang. Makanya saya tidak pernah begitu. Lah, makanya ketika ada, saya juga pernah mendengarkan isu-isu, dan saya yakin itu isu-isu itu adalah untuk mengadu domba. Kenapa? Sebab datang ke kuping saya katanya Ki Imad. Tapi Ki Imad, saya konfirmasi Ki Imad itu juga dapat cerita juga. Katanya Gus Abbas dapat begini. Jadi akhirnya kita sambil ketawa-ketawa aja, ya Allah. Itu namanya fitnah-fitnah yang tidak benar. Itu yang namanya al-masya'una bin namimah. Orang itu menyebarkan hoax, fitnah untuk mengadu domba sesama anggota PWI. Ini kata Rasulullah, yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Itu Rasulullah tegas bicara 3 kali. Karena memang bahaya, bisa merusak reputasi saya, bisa merusak muru'ah dan harga diri saya, bisa merusak nama baik dan kepercayaan masyarakat terhadap Imaduddin Al-Bantani, bisa merusak perjuangan yang sudah kita bikin. Makanya saya harap kepada melemahkan semangat itu. Lah, makanya saya harap kepada seluruh anggota PBI Laskar Sabila, jangan mendengarkan fitnah, jangan menggubris fitnah seperti itu. Bagi kita itu fitnah, anggap aja itu merupakan kerikil kecil. Tapi ada sebuah tantangan yang besar. Apa itu? Kebangsaan, pembelaan terhadap bangsa, pembelaan terhadap sejarah, pembelaan terhadap rakyat, pembelaan terhadap nasab suci Rasulullah yang harus diklarifikasikan dan harus diadakan edukasi kepada seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke tentang masalah yang berkaitan dengan nasab suci Rasulullah dan kebangsaan. Ini harus ada bentengnya, termasuk masalah KNU. Dan itu sudah berhasil, insya Allah. Ya, kalau berhasil menemukan hasilnya. Ya, kalau berhasil sih belum. Karena kita juga masih karena kita ini gini, itu semua memerlukan dana yang besar, tapi kita kan masih terbatas patungan saja. Kadang-kadang juga ada pelantikan, Gus, gini, udah, saya nggak apa-apa, saya datang. Dan saya nggak boleh menghitung, saya datang. Nggak apa-apa, datang. Nggak apa-apa, Gus, nggak apa-apa. Yang penting sampai siap nanti. Terus. Sampai saya juga tidak pernah menghitung kesehatan. Saya sakit dan paksa terus. Kenapa? Selagi saya masih bisa berdiri, saya akan datang. Tapi ketika saya itu tidak bisa berdiri, baru saya datang. Jadi artinya itu sebetulnya hal-hal semacam itu tidak itu tabu untuk diceritakan. Tapi karena sehubungan ada fitnah, kadang ada baiknya juga itu diceritakan. Kemudian masalah yang berkaitan dengan aset-aset itu memang saya itu sebelum ngurus PBI dan Laskar Sabila ya saya sudah punya usaha. Artinya, nah ketika masuk PBI ya PBI masih belum banyak apa-apa.
Sampai ada yang mengatakan masalah mobil Alphard itu, ya lucu juga tuh. Oh, mobil Alphard itu semuanya utuh, semuanya uang saya 100%, dan saya kumpulkan 2 tahun 3 tahun sebelum ada PVI. Jadi artinya ketika saya beli mobil itu, ya mohon maaf, PVI masih belum punya apa-apa, ngandalin apa sampai detik ini juga masih belum punya. Insya Allah kita ini mau patungan atau membuat sekretariat. Kenapa? Karena memang kita tidak boleh mengandalkan orang lain. Sehingga kita itu ghirah perjuangannya itu bukan perjuangan untuk mendapatkan keuntungan daripada bantuan orang lain, tetapi ghirah perjuangannya perjuangan kerakyatan, perjuangan keagamaan, kesejarahan, perjuangan yang berkaitan dengan leluhur, perjuangan berkaitan dengan nasab sucinya baginda Rasulullah itu. Jadi bukan kita tuh berorganisasi untuk mendapatkan bantuan dari mana-mana, tidak. Kalau Anda membantu silakan, tapi jangan ada syarat. Syaratnya politik begini syarat. Repot kalau syaratnya politik. Nanti kalau seumpama andanya menang, ya kita bisa untung. Kalau andanya kalah, kita ini bisa beruntung. Nggak boleh. Makanya PWI ini lepas dari semua politik. Tidak boleh dimainkan untuk politik. Tidak boleh ada kepentingan politik. Walaupun personality daripada anggota PWI sama dengan personality organisasi-organisasi yang lain seperti NU dan Muhammadiyah. Secara personality sebagai rakyat Indonesia memiliki hak politik, ya silakan, itu hak Anda, tetapi itu hak pribadi, bukan mengatasnamakan PWI dan Rasulullah. Nah itu, jadi ya alhamdulillah sampai detik ini ya PWI belum dapat. Saya berkatakan bukan tidak ada, tapi belum. Tapi saya harapkan, saya berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah, dan saya yakin Allah akan memberikan yang terbaik. Cuma untuk sementara ini Allah itu masih melihat sampai di mana kita. Sampai di mana kita perjuangannya. Jangan dulu begitu berdiri PWI Laskar Sabilo kemudian mencari dana ini dari mana. Udah pemikirannya itu pemikiran cari sumbangan, cari dana. Itu menurut saya sih sudah keluar dan sudah lari dari kantor itu. Makanya saya katakan kepada anggota-anggota Laskar, mari kita patungan. Jangan mengharapkan orang lain. Enggak usah mengharapkan dari sini. Kalau ada investor datang kita terima, tapi yang baik, yang halal, yang thayyib, kemudian tidak merubah perjuangan kita. Nanti kita transparan. Jadi nanti kita harus ada pemisah nih, ada aset organisasi, ada aset pribadi. Nah, aset organisasi ya seperti ini organisasi, aset pribadi. Saya dalam aset organisasi, insya Allah saya tidak akan mengambil sepeser pun karena itu organisasi. Malulah kita kalau seandainya leluhur luar biasa, para pahlawan ini membela bangsa luar biasa dengan mengorbankan semuanya. Sementara kita ini anak cucunya kok berhitung itu. Iya, ngitung itu pada cari keuntungan, malu lah saya. Maka dari itu saya tidak. Saya sudah bertekad untuk kalau ada, walaupun seumpama ya ada hak seumpama dari bendahara barangkali untuk bensin lah, untuk apa gitu. Nggak usah itu dari saya. Kenapa? Sebab saya ingin menunjukkan, saya pribadi ingin menunjukkan di depan bangsa ini, di depan rakyat ini, di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di depan leluhur kita, dan di depan baginda Rasulullah SAW, bahwasanya saya ingin menggunakan sesuatu untuk semua, untuk mereka semua. Dan ini barangkali adalah merupakan bagian saya untuk mendapatkan sesuatu di akhirat nanti. Insya Allah istananya kita di sini, istananya ada di surga kita. Maka dari itu janganlah di dalam perjuangan PWI dan Laskar Sabilo ini berniat untuk kepentingan pribadi. Apakah pengen jadi ketua atau pengen jadi komandan atau pengen posisi ini atau seumpama mencari dana untuk kepentingan pribadi. Saya yakin ada tulahnya. Anda akan dikeluarkan oleh Allah. Anda akan dikeluarkan oleh Allah. Anda akan dianulir oleh Allah. Allah tidak akan berikan. Amin. Ini adalah gerakan kerakyatan. Ini gerakan nurani rakyat. Ini gerakan hati rakyat. Makanya bergerak rakyat semuanya. Seluruh pelantikan itu patungan rakyat, bukan dari pusat. Saya dengar dan saya melihat. Iya, bukan dari pusat. Karena pusat memang nggak punya uang, nggak punya dana, tapi kita patungan juga. Jadi semuanya PWI itu di Indonesia patungan semua. Patungan anggota seadanya. Ya kita harus siap segalanya dan kita nggak boleh mengeluh. Kenapa? Karena memang siapa lagi bangsa ini yang akan membela? Siapa lagi sejarah bangsa ini yang akan membela? Siapa lagi rakyat ini yang akan membela dan membentengi? Siapa lagi NU ini yang akan membela dan membentengi?
kalau bukan kita orang-orang NU. Dan siapa lagi kalau tidak yang akan membela nasabnya baginda Rasulullah kalau kita bukan umatnya. Makanya tidak usah melakukan itu kewajiban kita. Saya kira itu kewajiban. Artinya mengeluh pun jangan. Bahkan menceritakan janganlah tabu Iya, sebenarnya. Tapi karena ini ada sesuatu yang panjenengan tanyakan ya saya katakan bahwa benar. Itu semuanya yang milik saya, milik organisasi. Bahkan saya dengan Kimat dan kawan-kawan semuanya ini Indonesia ini semuanya berderma untuk menunjukkan dedikasinya, pengorbanannya kepada PWI Dewas Pasabilak tanpa dikomando oleh saya. Mereka siap semua. Kenapa? Ya karena Allah melihat saya tidak semua seperti itu. Ya, ketika Allah itu melihat siapa seorang Abbas, siapa seorang Imad di dalam perjuangan, maka Allah kemudian memberikan dampaknya. Ketika saya itu memiliki kepentingan pribadi, Ki Imaduddin memiliki kepentingan pribadi, atau seumpama punya hal-hal yang tidak baik, ada tujuan yang di luar konteks perjuangan, maka saya yakin Allah tidak akan menyebarkan PWI di semua. Di setiap kampung, apresiasi akan tertutup oleh Allah dan semuanya akan dibungkam oleh Allah. Tapi alhamdulillah, semuanya masyarakat apresiasinya luar biasa, penyambutannya, kemudian juga sumbangsi dari masyarakat sangat luar biasa. Ibarat kata 1.000, 2.000, 10.000, 100.000 itu ayo kita pakai. Dan mereka tanpa dikomando misalnya, kos saya siap pelatih dan dia pelatih ayo kita pelatih ayo sama-sama bangun. Itu semuanya berjuang itu karena apa? Melihat perjuangan kebangsaan, melihat sebuah bangsa yang disebut bangsa Indonesia, melihat sebuah rakyat yang rakyat ini sekarang banyak menjadi korban dari orang-orang yang tidak benar, melihat sebuah keagamaan yang dibelokkan ajaran-ajaran orang-orang yang tidak benar, kemudian juga melihat sebuah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW, di mana nasabnya dibelokkan oleh orang-orang yang karakteristiknya dan nasabnya darahnya juga tidak menyambung secara ilmiah kepada Rasulullah SAW. Maka ini masyarakat semuanya bergerak demi apa? Demi Rasulullah, demi agama, demi Allah, dan demi rakyat, demi bangsa, demi sejarah, ya, dan demi sejarah dan demi yang lain, demi adat budaya semua, demi leluhur dan wali songo. Dan Allah melihat itu semua. Makanya ketika semua bergerak semuanya dengan saling ririungan, sengkuyungan, maka Allah membukakan semua itu. Inna fatahna laka fathan mubina, dibuka oleh Allah tanpa dikomandoi. Sekarang Jawa Tengah hampir sudah terbentuk semua. Nanti akan terbentuk DPD-nya itu 35. Nah kemudian juga belum yang ada Jawa Timur, belum yang ada di Banten, di Jawa Barat, di Lampung. Sekarang nanti akan di Jambi dan Bengkulu. Sekarang nanti saya awal daripada Januari saya harus di Kalimantan. Itu juga harus masyarakat sudah antusiasme sangat bagus. Kenapa? Mereka dipanggil sama siapa? Mereka dipanggil oleh Allah. Lewat apa? Lewat nurani mereka. Karena ini adalah perjuangan nurani, perjuangan kerakyatan, perjuangan kecintaan dan pembelaan terhadap Rasulullah, perjuangan kesejarahan, perjuangan kebangsaan. Maka yang diketuk oleh Allah adalah nuraninya. Maka perjuangan ini tanpa dikomandoi, insya Allah dana sedikit demi sedikit akan berkumpul. Itu. Nah inilah yang tidak boleh dikhianati oleh kita semua sebagai pengurus. Ada semacam invisible hand, tangan yang tak nampak. Nah, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya janganlah orang-orang semacam anggota PWI, para pejuang PWI itu kemudian difitnah dengan cerita-cerita yang nggak benar. Janganlah, sampai gue tega banget sih. Kasianlah mereka sudah berjuang, mereka itu bukan orang yang punya, bukan orang konglomerat, mereka bukan jutawan, mereka bukan pengusaha. Mereka adalah orang yang nggak punya, tapi berderma. Saya melihat itu. Ya, saya punya ini, bangga, saya punya ini, ayo kita mati. Wah, saya punya melihat antusiasme masyarakat, maka saya sebagai orang yang di depan, ya saya harus lebih dari itu. Dan saya tidak boleh bertanya pun, tidak bercerita pun tidak boleh sebetulnya. Cuma saya ceritakan karena Anda bertanya, karena ada isu fitnah, kadang-kadang ada juga sih sesuatu kebaikan perlu diceritakan dalam rangka klarifikasi dari fitnah yang kadang-kadang diusulkan di dalam PWI dan Laskar Sabila secara tidak benar, dan itu maksudnya adalah melemahkan dan menghancurkan PWI dari dalam. Insya Allah mereka semua akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan ada pembelaan dari Allah, karena ini adalah gerakan atas dasar ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya melaksanakan.
Jadi bukan karena seorang Abbas, seorang Imaduddin, bukan. Seorang Abbas dan seorang Imaduddin nggak ada apa-apanya dengan Allah. Tapi ini adalah itu Allah. Allah sudah menghendaki demikian. Allah sudah menginginkan seperti ini. Ada pergerakan. Kenapa? Karena sudah lama terjadi doktrinasi yang tidak benar, kezaliman terhadap rakyat yang tidak benar, pembelokan sejarah yang tidak benar, yang ketika dibiarkan ini akan berbahaya bagi rakyat Indonesia, berbahaya bagi umat Islam yang ada di Indonesia. Maka Allah sebagai Tuhan perlu bertindak untuk menggerakkan perjuangan ini, maka muncullah bela ilas wasabilillah. Terima kasih Gus Abbas, sepertinya sudah terwakili semua. Baik, Saya mau pamit. baik, Dan sudah agak malam juga. baik, baik. Assalamualaikum Gus Abbas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.